Di fitnah saksi pelapor, Bu Darman saya tuntut saudara di Yaumul Hisab. Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Saya simpulkan sebentar. Jadi pertama, makna fitnah itu ujian yang menghadirkan sifat baik dan buruk. Ini melekat pada kita ya. Ujian yang menghadirkan sifat baik dan buruk. Sudah? Yang menghadirkan sifat baik dan buruk agar manusia bisa belajar dari kebaikan itu untuk meningkatkan amal solehnya, belajar dari kebaikan itu untuk meningkatkan amal solehnya, dan menghindari keburukan agar tidak berjalan kehidupan. Pelan-pelan. Sebelum kita tunjukkan contoh-contohnya, sekarang saya berikan dulu rumus intinya. Tolong fokus betul ya pada uraian ini, karena ini kaidah dasarnya. Antum gagal memahami ini, maka antum tidak bisa atau sulit nanti akan menjalani ujian fitnah ini. Itu nggak mudah. Itu nggak mudah ya. Sekarang perhatikan teori dasarnya. Awas hati-hati, tolong fokus ya. Tolong fokus. Karena biasanya dalam ta'lim itu ada jamaah-jamaah yang punya sifat mensana in corpore sano. Ya, jadi ustadz yang nerangin ke sana, dia fokus ke sana. Agak susah. Lihat sini. Tadi baik disebut dengan takwa. Buruk disebut dengan apa? Fujur, sumbernya nafsu. Kita turunkan. Lihat, perhatikan ya. Kedua hal ini oleh Al-Quran selalu dipasangkan, seakan-akan memberikan isyarat bahwa dua hal ini akan selalu bersanding dalam kehidupan. Selalu bersanding. Bahkan jumlah bilangannya sama, pembisiknya juga jumlah bilangannya sama. 115 kali, 115 kali, 88 kali, 88 kali. Jadi ketika Allah menciptakan sifat-sifat baik sebagai bagian dari ujian kehidupan, saat bersamaan Anda akan temukan lawan yang buruk. Contoh, Allah ciptakan sifat takwa, turunannya misal jujur. Saat Allah menciptakan sifat jujur, maka Anda akan menemukan lawannya langsung, dusta. Saat Allah ciptakan sabar misalnya, maka Anda pun akan temukan lawan yang lain, marah. Saat Allah ciptakan tawadhu, rendah hati misalnya, maka saat bersamaan akan ada lawan yang lain, sombong. Insyaallah akan selalu seperti ini polanya. Dan kita akan dihadapkan pada poin-poin seperti ini, imma menghadapi kebaikan atau menghadapi keburukan. Sekarang lihat rumus cepatnya. Ini rumus utamanya sebelum saya turunkan nanti ujian-ujian pentingnya. Dan nanti akan ada turunan-turunannya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari celaan sampai ke pembunuhan. Itu akan ditemukan. Dan redaksinya menggunakan fitnah dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan. Rumusnya adalah, ya, lihat kalimatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya langsung turunkan dalam bentuk kalimat saja supaya mudah dipahami. Lihat kalimatnya. Asalnya sifat buruk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan dari yang baik, bukan untuk menjadikan manusia punya perilaku buruk, bukan. Dan Allah tidak mungkin memiliki niat keburukan, tidak mungkin memiliki keinginan buruk bagi hambanya, mustahil. Semua yang diciptakan Allah, sekalipun makhluk yang tidak bernyawa, itu pasti ada maslahat kebaikan bagi kehidupan kita. Sekarang apa manfaatnya diciptakan sifat buruk ini? Ternyata Allah ciptakan sifat buruk ini, salah satunya fungsinya sebagai katalis, perangsang, ya, sebagai perangsang, sebagai penguji supaya sifat-sifat baik ini muncul ke permukaan. Sebab kalau nggak diciptakan sifat-sifat yang jelek, yang ini nggak akan tampak kelihatan. Kalau nggak ada dusta, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada sabar, bagaimana bisa diketahui? Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa diketahui sabar? Kalau tidak diciptakan sombong, tidak akan kelihatan tawadhu. Jadi semua sifat ini sebetulnya diciptakan untuk melatih supaya sifat-sifat baik itu muncul ke permukaan.
Sebelum ditangkap ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI, Munarman telah menyampaikan ada operasi untuk menteroriskan Dirija dan FPI, dan itu semua terkait dengan kasus pembunuhan 6 laskar FPI di Tol KM 50 Jakarta Cikampek yang terjadi pada hari Senin 7 Desember 2020 lalu. Dalam sidang sebelumnya, Munarman menyampaikan apa yang terjadi saat ini merupakan sebuah fitnah untuk Dirija, sebab itu tidak sesuai dengan kenyataan. Hari Senin 17 Januari 2022 kembali berlangsung persidangan terhadap Munarman. Munarman menegaskan saksi IM berbohong saat memberikan keterangan di persidangan, namun Munarman mengaku akan menuntut saksi IM di yaumul hisab nanti. Hal itu disampaikan Munarman di persidangan yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jalan Sumarno, Jakarta Timur pada Senin 17 Januari. Mulanya Munarman bertanya perihal rangkaian peristiwa yang menjadi dasar saksi IM melaporkan Dirija terkait kasus terorisme, namun IM malah berusaha berkelit. Saksi IM pun menjawab penjelasan itu sudah ia disampaikan sedari awal persidangan. Saksi IM tidak mau mengulangi penjelasannya. Munarman mengaku tidak akan menuntut saksi IM di dunia karena tidak memiliki kekuasaan. Munarman mewanti-wanti saksi IM untuk memperbanyak berbuat baik di dunia. Hakim lalu memberikan kesempatan pada saksi IM untuk memberikan pernyataan di akhir pemeriksaan saksi ini. Saksi IM mengaku tidak akan mengubah keterangannya. Hakim juga memberikan kesempatan yang sama kepada Munarman. Munarman tegas menyatakan keterangannya yang disampaikan saksi IM hari ini membuat unsur kebohongan dan fitnah. Sebelum ditangkap ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI, Munarman telah menyampaikan ada operasi untuk menteroriskan Dirija dan FPI, dan itu semua terkait dengan kasus pembunuhan 6 laskar FPI di Tol KM 50 Jakarta Cikampek yang terjadi pada hari Senin 7 Desember 2020 lalu. Dalam sidang sebelumnya, Munarman menyampaikan apa yang terjadi saat ini merupakan sebuah fitnah untuk Dirija, sebab itu tidak sesuai dengan kenyataan. Hari Senin 17 Januari 2022 kembali berlangsung persidangan terhadap Munarman. Munarman menegaskan saksi IM berbohong saat memberikan keterangan di persidangan, namun Munarman mengaku akan menuntut saksi IM di yaumul hisab nanti. Hal itu disampaikan Munarman di persidangan yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jalan Sumarno, Jakarta Timur pada Senin 17 Januari. Mulanya Munarman bertanya perihal rangkaian peristiwa yang menjadi dasar saksi IM melaporkan Dirija terkait kasus terorisme, namun IM malah berusaha berkelit. Saksi IM pun menjawab penjelasan itu sudah ia disampaikan sedari awal persidangan. Saksi IM tidak mau mengulangi penjelasannya. Munarman mengaku tidak akan menuntut saksi IM di dunia karena tidak memiliki kekuasaan. Munarman mewanti-wanti saksi IM untuk memperbanyak berbuat baik di dunia. Hakim lalu memberikan kesempatan pada saksi IM untuk memberikan pernyataan di akhir pemeriksaan saksi ini. Saksi IM mengaku tidak akan mengubah keterangannya. Hakim juga memberikan kesempatan yang sama kepada Munarman. Munarman tegas menyatakan keterangannya yang disampaikan saksi IM hari ini membuat unsur kebohongan dan fitnah.